Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, tidak ada satu nafas pun, tubdihi yang tampak kepadanya, illa walahu qadarun fika, kecuali bersamanya ada qadar fika di dalam dirimu, yumdihi yang berlaku kepadanya. Maksudnya secara garis besarnya, tak ada satu nafas pun yang terhuyuk kecuali di sana ada qadar Allah yang berlaku. Ini nggak tahu Mbak Ibnu Athaillah kok menjelaskan ini. Saya itu dari asar tadi itu berpikir, kenapa Mbak Ibnu Athaillah menjelaskan ini? Biasanya kan Mbak Ibnu Athaillah itu melihat sesuatu kan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi Mbak Ibnu Athaillah ini menjelaskan sesuatu tetapi lebih kepada kekuatan. Kemarin kan kalau kamu meminta kepada Allah, itu tandanya bahwa kamu ini seolah-olah sanksi. Kalau kamu meminta kepada selain Allah, seolah-olah kamu itu kok nggak punya rasa malu. Kalau kamu ini nggak meminta kepada Allah, ya saya ulang lagi, kalau kamu meminta terus kepada seolah-olah kamu ini kok sanksi kepada Allah. Kalau kamu minta kepada selain Allah, seolah-olah kamu itu nggak punya rasa malu kepada Allah. Wong Gusti Allah ning ngarepe kok ora dijaluki. Kalau kamu nggak meminta, itu juga seolah-olah kamu ini nggak butuh kepada Allah. Lah terus priben lho, karena kan gitu. Priben, bagaimana jaluk seolah-olah sanksi. Wong ora percaya, semono tipai semonake masih jaluk bae. Cari Mbak Ibnu Athaillah atau kemarin itu. Ya wis jaluk ning selain Allah, seolah-olah wong ning ngarepe kok jaluk ning sajene. Ini jarane Nur kan. Iya ta. Ini ngarepe kok jaluk ning wong sajen. Ya umpamane tebu Nur, jaluk ning tukang pasar kan isin ora Nur. Lah sira karyawane siapa? Jaluk ning wong isin-isini. Ya jaluk belanja iku ning kita, tebu. Ya kan gitu. Wong karyawane siapa, jaluk ning siapa? Serba salah kan? Kayak tebu orang jaluk, orang ngomong bocah ku kayak orang dicangkem. Wingi kan terus cerita ngono ora. Nyemengi jerene. Jare Mbak Ibnu Athaillah ning Gusti Allah mkono. Kamu itu nodang-nadong ngomong bae jaluk bae. Apa yang kurang? Jenggot duwe, ndas duwe, tangan duwe, jaluk apa? Seolah-olah orang yakin kalau orang sanksi, wah Gusti Allah ora kena ngepai. Kalau meminta kepada selain Allah lebih parah lagi. Wong priben kerja ning sapa, ibadah ning sapa, sujud ning sapa. Ya tebu kan kerja ning Nur. Tapi jaluk belanjanya ning Bituri. Bituri wong tukang sayur ning pasar kan. Orang duwe isin, artinya memalukan sekali kan. Bu, aku karyawane siapa jaluk ning kita. Paham ya? Paham. Tebu orang ngomong nure mengkel. Jare Mbak Ibnu Athaillah, orang ngomong iki lho bocahku priben kene. Jelas ya? Jelas. Lah. Wis kita takon yang Nur. Ki jawabannya nanti akan sama. Jare sira Nur.
Tebuku kok kepriben? Kok kenapa yuk? Iya iya jatuh. Ana wong anan nur ning ngarepe gak ora pernah disapa gak kayak langka. Gak ora iya kayak ora dianggep. Iya kayak seneng dhewe. Ya, ning pikirane Nur kudune tebu iku priben? Ora mesti kudune tebu iku menurut ning pikirane Nur apa? Ya kan meneng bae ning bocah kok nang ngarepe kita meneng bae kene iki. Kayak ora dianggep kita semene gedene iki. Mengkelor Nure. Tebu. Dasar usah miring. Iya, ya Nure kan mengkel kan. Anane ngarep tapi ora dianggep semene gedene dianggep langka kan. Manusia itu sama kepada Allah. Ning ngarepe kok ora pernah disapa. Gusti Allah itu kan di depan kita, di dalam pada diri kita. Sekarang ini Allah melihat kita, bersama kita sekarang ini. Nah, kita kok sering nggak menyadari kehadiran Allah? Ya iya. Kehadiran Allah itu ada ketika kita sholat saja, pikirannya. Padahal, ya wingi kan gitu. Saya jelaskan wingi kayak kemarin itu kan penjelasannya kayak gitu. Lah, terus kita gimana? Njaluk seolah-olah ora percaya kan, seolah-olah meragukan. Orang jaluk, orang duwe isin. Seolah-olah ya orang duwe isin lah. Ora kenal kan orang dijaluki. Meneng bae lebih parah lagi. Kita sebaiknya kita gimana? Ini kan etika kepada Allah. Ini bukan soal wajib dan tidak, tetapi kita harus menggunakan perasaan kita. Lah, pendekatan ini yang akan kita pakai nanti. Lagi turun nur kono. Apa aku duwe bater? Wah aneh-aneh kan ini. Jadi kita kadang-kadang serba salah. Aslinya orang serba salah kalau kita menyadari. Iya kan? Jadi sebaiknya minta enggak. Kok minta seolah-olah sanksi toh. Orang jaluk, orang duwe isin. Meneng bae orang nganggep wong. Jadi priben. Dan kita sering sekali gitu toh. Karena kita sering salah praduga kepada Allah, akhirnya diri kita ini merasa jauh kepada Allah. Pada hakikatnya Allah ini dekat loh. Sekarang ini Allah mendengar loh. Maka saya pede sekali. Ya pede karena dilihat oleh Allah sih, dilihat oleh majikan kita. Nah, kesadaran ini penting sekali kita tanamkan dan kita latih. Nah, kemarin izin dan ridho itu nantinya akan ada di dada kita tanpa harus kita ucapkan. Caranya gimana? Supaya nanti ora salah langkah, jaluk ya ora salah, orang jaluk ya ora salah. Ketika semua diniatkan ibadah kepada Allah. Oke? Masuk akal? Meminta kepada Allah itu orientasinya bukan isi permintaannya, tetapi orientasinya ini adalah beribadah kepada Allah. Ini pelan-pelan. Oke? Ini dimengerti. Kalau sudah dimengerti, maka yang ke-20 ini. Iya toh? Oke. Wis ngerti ya? Ngerti.
Ngerti? Iya maksudnya kabeh kok kon niati ibadah ngono lho. Aja-aja mikire. Kabeh kon niati ibadah. Oke, ngerti ya? Kalau ngerti setitik-setitik, nanti akan selanjutnya 20 nih. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdi. Kenapa sih harus meminta? Kenapa sih harus mengatur? Toh nafasmu yang terhirup itu, jantungmu yang berdetak itu, darahmu yang mengalir itu, kedipan matamu yang bergerak itu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Untuk apa kita mengatur-ngatur nafas kita? Untuk apa kita mengatur detak jantung kita? Toh semuanya sudah berjalan sesuai takdir Allah. Ya Allah, berhentikan detak jantungku ini. Donga apa kono? Aneh kan? Aneh lagi enggak? Ya Allah, jaluk duit akeh lah, aneh enggak? Takon iki, Bos. Ini yang terjadi. Padahal sugih miskin itu sana sing ngatur. Ini basic ya, pemahaman basic yang harus kita miliki. Kenapa sih dijalukan kongkon jantung, kongkon detaknya sekian, darahnya kongkon mengalirnya sekian? Kenapa harus minta-minta? Toh semua ini akan berjalan dan telah berjalan sesuai sistem yang berlaku. Lah, sistem yang berlaku itu menurut bahasa agama namanya takdir. Ngerti ya? Ngerti ya? Lah, terus kerja kita fungsinya apa? Kerja kita itu, saya ulang lagi, diniati karena ibadah. Ya memang fungsi kita itu sama. Jadi gerak kita, dagang, silaturahmi, nulungi wong, itu kan namanya gerak. Nah, niatkan itu sebagai bentuk ibadah. Jadi ibadah itu orang mau sujud saja, orang mau zakat saja, orang mau puasa saja, bahwa gerak langkah kita ini sebagai bentuk ibadah, maka semuanya benar. Karena semuanya benar pasti menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan berarti ada sesuatu yang salah cara berpikirnya. Masuk Pak Eko? Masuk Pak ini? Masuk. Ya, maksudnya rada ngerti setitik ngono gak maksudnya? Saya ulang lagi. Bukan kok nggak boleh berdoa, bukan kok nggak boleh usaha, justru harus berdoa dan usaha. Ya wis kader kawas kabeh sana takdire, sana ketentuannya kabeh. Kenapa sih kita harus bekerja? Kenapa sih kita harus berdoa? Toh surga dan neraka ini sudah ditentukan. Ketika ditanya lagi, tahukah Anda masuk surga atau masuk neraka? Nggak tahu kan? Semua dirahasiakan. Karena semua dirahasiakan oleh Allah, maka imajinasi kita ini harus tinggi. Kita masuk surga apa neraka? Cepat katakan masuk surga. Kita selamat tablai, katakan selamat. Gitu loh kira-kira. Oke. Nanti saya jelaskan. Ma min nafasin, tidak ada nafas yang keluar liar tanpa ada aturan. Nafas, darah, jantung, paru-paru, pankreas, dan seluruh anggota tubuh kita ini berjalan dan berlaku sesuai sistem yang ada, sesuai sistem yang telah dibakukan oleh Allah. Ini informasi loh, informasi. Lah, kenapa kita harus berusaha? Usaha itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Oke, kira-kira
Ini saya buka ini, tapi nggak rahasia kok. Kalau udah paham saya buka lagi nih. Jelas ya? Jelas ya. Jadi cara berpikirnya kayak gitu supaya jiwa kita tenang. Oke. Oke. Oke belum. Ini kader aman kan nih, aman kabeh. Aman. Aman. Lagi aja. Karena semuanya sesuai takdir Allah, maka ini nih, ada sebuah kekuatan yang luar biasa di sana melalui nafasnya, melalui jantung ini luar biasa. Cara mengeluarkan kekuatan inti dari tubuh kita ini yang paling sederhana adalah dengan melatih nafas kita. Cara melatihnya gimana? Biarlah nafas itu berjalan secara alam, kayak pelatihan pernafasan itu tuh, ini sebetulnya galiannya dari sini, menggalinya awalnya tuh. Ini seolah-olah bahwa takdir itu adalah sebentuk kekuatan, cara gitu. Latihlah nafasmu itu, sadari nafasmu dan latih nafasmu itu, maka nanti akan muncul qadar. Moga-moga yang kedua ini nggak paham. Itu bener nggak paham kan? Bukan itu saja, ada lebih dari itu. Bahkan orang mati itu tandanya nggak bernafas kan. Nah, orang hidup tandanya bernafas. Ini hanya penjelasan kedua lah ya, nggak usah saya beri pemahaman yang lebih detail, karena hanya sekedar informasi saja sebagai khazanah saja. Oke, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau ketemu keruk kayak gini ya. Minggiringan pas nih. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.